Pertama, Crimea, lalu sisa wilayah Ukraina. Itu sudah menjadi rencana Putin sejak 2014 karena dia melihat Crimea sebagai titik awal invasinya. Semuanya dimulai dari Crimea dan sekarang semuanya akan berakhir di Crimea. Sesuatu tiba-tiba berubah di semenanjung itu, menghancurkan semua rencana Putin. Benteng kekuatan Rusia di Ukraina kini lenyap. Sedikit demi sedikit Crimea sedang dibebaskan oleh Ukraina dan perubahan mendadak yang kita lihat sekarang telah membuat semenanjung itu lebih rentan daripada sebelumnya. Saat Putin menginvasi, Crimea yang diduduki ilegal menjadi titik penting dalam rencana Rusia. Pasokan dari daratan utama Rusia bisa dikirim ke semenanjung lewat jembatan Kerch yang Rusia bangun dengan biaya 3 hingga 5 miliar dolar. Pasokan itu akan dikirim dari Crimea ke Ukraina. Semua perlengkapan yang dipasang Putin di semenanjung itu juga bisa digunakan untuk menyerang Ukraina dari jarak jauh. Semuanya terasa begitu sederhana. Crimea menjadi kunci utama strategi Rusia untuk Ukraina Timur. Namun, bahkan rencana terbaik pun bisa hancur berantakan jika musuh diremehkan, dan Putin sudah melakukan itu sejak tahun 2014. Ukraina sudah tahu bagaimana Putin berniat memanfaatkan Crimea sejak Rusia merebut semenanjung itu. Dan meskipun apa yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia di Crimea telah menarik banyak perhatian sejak 2022, kenyataannya Ukraina telah mempersiapkan dan membangun kampanye untuk merebut kembali Crimea sedikit demi sedikit dari Rusia hampir sejak semenanjung itu dianeksasi. Menurut National Interest, sejak 2016, intelijen Ukraina mendorong aksi lebih agresif terhadap pendudukan Rusia. Ukraina berpendapat bahwa AS harus terlibat untuk mengusir Rusia, namun AS menolak. Itu adalah garis merah yang tak ingin dilanggar Amerika Serikat karena khawatir eskalasi Rusia. Jadi Ukraina mengambil tindakan sendiri. Sebuah tim intelijen militer Ukraina yang kemungkinan dipimpin oleh pria yang kini menjadi kepala kantor kepresidenan Ukraina, Kirilo Budanov, mengorganisir sebuah serangan rahasia ke Crimea pada Agustus 2016. Operasi ini berlangsung 6-8 Agustus, melibatkan 5 perwira pasukan khusus yang mendarat di pantai barat Crimea untuk mengirim bahan peledak dan perlengkapan ke lokasi khusus dekat fasilitas Rusia di semenanjung itu. Fasilitas-fasilitas itu dipilih karena Ukraina tahu Rusia akan mencoba menggunakannya dalam invasi berikutnya. Namun, serangan Ukraina tidak berhasil. Seorang anggota tim Budanov ditemukan dan Ukraina harus mundur meskipun bentrokan langsung menyebabkan beberapa personel Rusia tewas. Ukraina mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan Rusia atas tindakannya. Joe Biden, wakil presiden Amerika Serikat saat itu, dilaporkan memperingatkan Ukraina agar hal semacam ini tidak boleh terulang lagi. Putin yang puas karena yakin serangan itu menunjukkan kelemahan Ukraina, menyatakan Rusia tak akan membiarkannya begitu saja. Putin tidak menyadari bahwa Ukraina telah mengirim pesan jelas lewat serangan ini. Ukraina tidak akan berhenti memperjuangkan Crimea. Serangan Agustus 2016 mungkin gagal, namun menjadi awal rangkaian peristiwa yang melemahkan cengkraman Putin di Crimea. Perubahan mendadak saat ini merupakan akibat rangkaian peristiwa itu. Dampak dari perubahan ini terhadap Rusia telah membuat Putin dihadapkan pada 2 pilihan yang buruk, kehilangan Crimea atau kalah dalam invasi ke daratan utama Ukraina. Pada Februari 2022, invasi besar yang sudah diprediksi Ukraina akhirnya dimulai, sementara Putin masih merasa menguasai Crimea sepenuhnya. Putin dengan sombong mengira Rusia sudah menahan serangan terbaik Ukraina di semenanjung itu 6 tahun lalu. Ketika tentara Rusia menyerang Ukraina Selatan dan Timur, Crimea hampir tak tersentuh. Ukraina tak memiliki angkatan laut yang signifikan. Armada Laut Hitam berpatroli di perairan Laut Hitam, dan satu-satunya akses darat ke Crimea hanya bisa diserang jika Ukraina mau kehilangan puluhan hingga ratusan ribu tentaranya dengan sengaja mengirim mereka ke jalur sempit yang mematikan. Peralatan dan pasukan melaju melintasi jembatan Kerch dan masuk ke Crimea untuk bergerak ke Ukraina, dan setiap rencana yang dibuat Putin tampaknya berjalan lancar. Lalu, semuanya berubah. Jembatan Kerch, simbol keberhasilan Rusia di Crimea menurut Putin, menjadi sasaran negara tanpa angkatan laut memadai. Pada suatu pagi musim gugur yang dingin di bulan Oktober 2022, semuanya tampak berjalan seperti biasa di jembatan sepanjang 12 mil yang biasanya dilalui sekitar 15.000 kendaraan per hari. Lalu lintas di pagi hari itu cukup sepi, meskipun biasanya akan meningkat seiring berjalannya hari. Kami bilang akan meningkat karena Ukraina punya rencana lain. Sebuah truk meledak di jembatan Kerch saat kereta besar bermuatan bahan bakar menuju Crimea.
Terekam oleh CCTV, ledakan itu terjadi pada pukul 06.07 waktu setempat dan menghantam kereta Rusia tersebut. Tangki bahan bakar hancur dilalap bola api panas, jalan runtuh dan satu pilar hancur. Ukraina baru saja menyerang jembatan Kerch, Rusia tak menyangka sama sekali. Pelajaran dari Agustus 2016 telah dipetik dan Ukraina seketika memperlihatkan kepada Putin bahwa ia jauh lebih perlu mewaspadai intelijen militer Ukraina daripada yang ia kira. Dalam tahun-tahun berikutnya, jembatan Kerch beberapa kali jadi sasaran. Serangan susulan pada tahun 2023 mengguncang jembatan itu. 2 tahun kemudian, Dinas Keamanan Ukraina berhasil memasang bahan peledak bawah air di penyangga jembatan Kerch dalam operasi beberapa bulan. Perangkat itu meledak Juni 2025, mengirimkan pesan ke Putin bahwa dia tak bisa melindungi jembatan yang sangat berarti baginya. Kemudian pada 4 Mei 2026, muncul berita bahwa drone laut Ukraina telah menewaskan seluruh kru kapal FSB yang menjaga jembatan Kerch sebagai persiapan untuk serangan di masa depan. Rusia hanya bisa bertanya-tanya, sementara Ukraina senang membiarkan paranoia itu tumbuh saat 9 pelaut Rusia dimakamkan. Serangan berulang ke jembatan Kerch menunjukkan pada Putin bahwa cengkeramannya atas Crimea tidak sekuat yang ia kira. Negara yang tidak memiliki angkatan laut sungguhan ini menyerang sebuah jembatan yang membantu Rusia mengangkut tentaranya dan pasokan melintasi perairan. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Crimea, sebagai pijakan untuk invasi ke daratan utama Ukraina, kini telah dilemahkan. Tapi Putin pasti berpikir, setidaknya Rusia masih punya armada laut hitam. Sebenarnya tidak begitu. Dengan rudal, drone udara, dan drone maritim yang terus berkembang, Ukraina telah porak-porandakan kapal perang Rusia yang seharusnya menjaga jalur laut ke Crimea. Sekitar sepertiga armada Laut Hitam dihancurkan Ukraina, sisanya mundur dari pangkalan di pelabuhan Sevastopol, Crimea. Kapal Rusia kini bersembunyi di Novorossiysk dan hanya digunakan untuk serangan jarak jauh ke Ukraina setelah gagal menguasai Laut Hitam. Satu bagian teka-teki pembebasan Crimea terwujud berkat kampanye Ukraina di Laut Hitam. Jalur perairan kini lebih terbuka daripada sebelumnya yang membuat Crimea semakin rentan. Putin mengira rencananya aman, namun Ukraina justru sedang menjalankan rencananya sendiri. The National Interest menyebut Ben Hodges, mantan komandan Angkatan Darat AS Rekas di Eropa, menyoroti rencana yang seharusnya diambil Ukraina sejak awal. Crimea harus diisolasi terlebih dahulu. Setelah itu, wilayah tersebut harus dibuat tidak dapat digunakan Rusia sebagai tempat perlindungan militer. Inilah yang dilakukan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Menghancurkan armada Laut Hitam membuat jalur laut ke dan dari Crimea melalui Laut Hitam kini tidak mungkin lagi. Serangan ke jembatan Kerch memaksa Rusia berhenti memakai monumen miliaran dolar, simbol arogansi Putin itu, untuk mengirim peralatan militer ke Crimea. Pada Mei 2024, Kiev Independent melaporkan bahwa Rusia sudah tidak lagi menggunakan jembatan Kerch untuk memasok pasukan garis depannya. Serangan Ukraina membuatnya terlalu berisiko. Isolasi telah terjadi. Kini, perubahan mendadak membalikan rencana Putin untuk Crimea. Dengan semenanjung yang hampir terisolasi, Ukraina melanjutkan bagian kedua dari rencana Hodges untuk membuat semenanjung itu tidak berguna bagi Rusia sebagai aset militer. Bagaimana caranya? Pertahanan udara Crimea dihancurkan sangat cepat, membuat Rusia dalam kesulitan besar. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sambil melemahkan armada Laut Hitam dan membuat jembatan Kerch tak bisa dipakai, Ukraina juga melancarkan kampanye menghancurkan pertahanan udara yang dibangun Putin di Crimea. Serangan drone dan rudal menyasar semuanya. Simpul logistik, sistem radar, dan baterai pertahanan udara di Crimea hampir setiap minggu terbakar saat Ukraina berusaha mengurangi pertahanan udara berlapis yang dibangun Rusia di sana. Penghancuran besar-besaran pertahanan udara Rusia tiap bulan kini jadi hal biasa, dan Maret adalah contohnya. Dalam laporan tanggal 15 April, UKR Inform mencatat bahwa serangan Ukraina di Crimea yang diduduki dan wilayah pendudukan lainnya telah menghancurkan 54 unit pertahanan udara Rusia yang terdiri dari 15 radar dan 39 peluncur rudal permukaan ke udara. Hanya pada tanggal 9 Maret saja terjadi serangan yang menghancurkan sepasang radom di Crimea bersama dengan sistem radar Nebo-U dan radar 5N84A Oborona 14. Itu hanyalah salah satu contohnya. Ukraina telah lama menargetkan pertahanan udara. Setiap serangan di Crimea melemahkan perlindungan yang dipasang Putin.
Saat Ukraina menghancurkan pertahanan udara di wilayah pendudukan timur dan selatan, terbuka koridor udara aman untuk mengirim lebih banyak drone dan rudal ke Crimea. Itulah perubahan mendadak yang terjadi. Crimea kini terbuka untuk serangan kapan saja karena sudah ada celah bagi Ukraina menyerang. Seorang profesor ilmu politik di Universitas Nasional Akademi Kiev Mohyla, Taras Kuzio, menjelaskan strateginya. Ukraina menghancurkan pertahanan udara Rusia di berbagai tempat, bukan hanya di Crimea, demi membuka jalur aman bagi serangan jarak menengah dan jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Bagian kedua pernyataan itu sama bermasalahnya bagi Putin seperti pelemahan Crimea oleh Ukraina. Saat pertahanan udara Crimea satu persatu runtuh, Ukraina bisa mengirim drone jarak jauh seperti Flamingo menembus Crimea ke wilayah Rusia. Pilar perlindungan Rusia kini berubah menjadi semenanjung yang terisolasi dan makin tak berguna. Ukraina juga cerdik dalam pendekatannya. Intelijen militer Ukraina, HUR, terkenal karena menghancurkan sistem pertahanan udara di Crimea. Secara khusus, unit GOS telah mengkhususkan diri dalam menghancurkan yang terbaik yang dimiliki Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-300, S-400, dan Buk. Serangan presisi selalu diandalkan GOS, dan serangan itu sangat terarah. Menancurkan baterai pertahanan udara itu satu hal, namun penargetan radar terus-menerus di Crimea benar-benar melemahkan cengkeraman Putin di semenanjung tersebut. Kenapa? Ya, radar itu mahal dan sulit untuk dibangun. Itu sudah terjadi sebelum Putin memulai invasi. Tapi sekarang Rusia sedang kewalahan akibat sanksi Barat yang membuat mereka semakin sulit dan mahal untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan untuk membangun radar pengganti. Tanpa radar, seluruh baterai pertahanan udara jadi tidak berguna. Mereka tak bisa menembak apa yang tak bisa mereka lihat, membuat Putin dan kroninya terpukul saat drone Ukraina melintas di atas sistem pertahanan udara yang tak berdaya di samping radar-radar yang sudah hancur. Celah-celah itu kini dimanfaatkan. Perubahan mendadak itu kini telah terjadi. Sekarang Ukraina bisa semakin mengandalkan strategi cemerlangnya untuk Crimea. HUR terus menargetkan Crimea bersama pasukan sistem tak berawak Ukraina. Pada Maret dan April, Ukraina melancarkan 76 serangan ke pertahanan udara Rusia di Crimea dan wilayah yang diduduki, yakni 39 serangan di Maret dan 37 di April. 2 bulan sebelumnya, Ukraina telah meluncurkan hampir 50 serangan serupa, meningkatkan serangan terhadap pertahanan udara Rusia sekitar 300% sejak akhir 2025. Crimea menjadi fokus utama Ukraina dalam menghadapi wilayah pendudukan. Dari 173 serangan yang lokasinya telah diidentifikasi dan dikonfirmasi yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia di wilayah-wilayah tersebut, 100 diantaranya terjadi di Crimea, menurut laporan Tochny Collective. Kolektif yang sama juga mencatat bahwa Ukraina telah fokus melemahkan pertahanan udara Crimea sejak awal 2025 dan kampanyenya semakin meningkat saat kita mendekati pertengahan 2026. Apa yang kita lihat dengan pendekatan yang semakin intensif ini adalah bahwa Putin tidak punya jawaban atas apa yang dilakukan Ukraina di Crimea. Sederhana saja, jika Rusia bisa melakukan sesuatu terhadap serangan-serangan ini, mereka pasti sudah melakukannya. Tapi kita melihat semakin banyak pertahanan udara Crimea yang dilumpuhkan dari bulan ke bulan, dan ini hanya akan semakin buruk bagi Rusia ke depannya. Serangan seperti ini mendukung bagian kedua dari rencana Hodge membuat Crimea tak berguna secara militer bagi Rusia. Tapi Ukraina melangkah lebih jauh. Selain memaksa Putin melepaskan kendalinya atas Crimea dengan serangan-serangan terus-menerus saat mereka berupaya membebaskan wilayah itu, Ukraina sekarang memanfaatkan kelemahan Crimea untuk memungkinkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia. Selain itu, potensi ofensif Crimea juga semakin terkikis. Drone dan rudal diluncurkan dari semenanjung ke Ukraina. Saat pertahanan udara melemah, lokasi dan infrastruktur peluncuran jadi target. Kita sudah mulai melihat ini terjadi. Pada 2 April diberitakan Ukraina menyerang pangkalan udara di Crimea, menghancurkan pangkalan drone Orion dan pesawat AN-72P. Menjelang akhir April, pasukan khusus Ukraina menyerang fasilitas penyimpanan rudal Iskander di Crimea. Semua ini tak akan terjadi tanpa perubahan mendadak postur pertahanan udara Rusia. Perlindungannya melemah dan sisa perlengkapan militer Putin di Crimea menjadi sasaran empuk. Bagaimana cengkeraman Putin atas Crimea sekarang? Rusia masih menguasai semenanjung itu, namun kendalinya mulai goyah. Jembatan Kerch secara praktis sudah tidak berguna lagi dari perspektif militer, dan armada Laut Hitam yang seharusnya dikerahkan dari Crimea justru berlayar sejauh mungkin dari semenanjung itu. Tapi masalah pertahanan udara adalah masalah besar bagi Rusia. Baterai rudal pertahanan udara, radar, dan peralatan yang dilindungi kini terbakar habis.
Itu membuat Putin menghadapi dilema nyata, pasok atau tinggalkan. Jika Putin bisa tetap menguasai Crimea, ia harus mengirim lebih banyak sistem yang justru dihancurkan Ukraina ke sana. Itu memerlukan penarikan sistem-sistem itu dari wilayah pendudukan atau dari wilayah Rusia sendiri. Sistem-sistem ini sangat berharga dan seperti dibuktikan Ukraina, sangat rentan. Radar pertahanan udara yang dikirim ke Crimea hari ini akan jadi target Ukraina besok. Rusia juga tidak membangun lebih banyak sistem untuk mengganti yang hilang di Crimea. Rusia sulit membangun peralatan berteknologi tinggi seperti radar dan rudal, sehingga perangkat keras yang dikirim ke Crimea kebanyakan diambil dari stok lama. Pada akhirnya, persediaan itu akan habis. Crimea tetap dibiarkan tanpa pertahanan dari serangan Ukraina. Opsi kedua bagi Putin adalah benar-benar meninggalkan Crimea, setidaknya sebagai basis logistik dan senjata strategis. Itu akan membuat Crimea secara fungsional menjadi tidak berguna dalam membantu invasi ke daratan utama Ukraina. Tetapi setidaknya, peralatan yang terus digerus di semenanjung itu mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama di Rusia atau wilayah pendudukan lainnya. Kerugian besar di sini adalah menolak untuk mengganti pertahanan Crimea yang hancur akan membuat sekitar 800.000 warga Rusia yang telah bermigrasi ke Crimea sejak aneksasi bersama dengan puluhan ribu tentara Rusia di semenanjung itu benar-benar terisolasi. Adakah yang mau tetap tinggal jika tahu drone dan rudal Ukraina bisa menyerang kapan saja? Putin tetap melumpuhkan upaya perangnya, baik memasok atau meninggalkan Crimea. Dia bisa mempersiapkan Crimea untuk pembebasan atau melemahkan pasukannya di tempat lain demi melindungi wilayah yang tetap diserang Ukraina. Ironi terbesar kini menampar wajah Putin. Crimea, tempat perang melawan Ukraina benar-benar dimulai, kini tampaknya akan menjadi tempat di mana perang itu berakhir. Menariknya, ada seseorang yang sudah memprediksi hal ini. Pada Agustus 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dalam forum platform Crimea tentang niat Ukraina membebaskan Crimea, dan ada pernyataan spesifik dari Zelensky yang menarik perhatian kami. Saya ingin menegaskan, bagi Ukraina, Crimea bukan hanya wilayah atau alat tawar-menawar geopolitik seperti bagi negara teroris. Menurut Zelensky, Crimea adalah bagian dari rakyat dan komunitas Ukraina yang akan dijamin kebebasan dan dikembalikan kehidupan modernnya. Ukraina sejak awal sudah jelas memberitahu Rusia rencana mereka. Crimea takkan pernah diserahkan. Kini kita melihat Zelensky dan Ukraina memenuhi janji yang dibuat Agustus 2022. Cengkeraman Putin atas semenanjung yang direbut pada 2014 belum pernah selemah ini. Dan dengan perubahan mendadak yang membuat Ukraina berhasil menghancurkan pertahanan udara Crimea, hanya tinggal menunggu waktu sebelum wilayah yang seharusnya menjadi kartu truf Putin justru menjadi tempat di mana Rusia akhirnya akan kalah perang dengan Ukraina. Pembebasan Crimea telah dimulai. Rencana utama Ukraina berjalan lancar dan Putin tak bisa menghentikannya. Ukraina kini fokus pada satu tujuan, mengeluarkan Crimea yang diduduki dari perang dengan menghancurkan total jembatan Kerch. Tonton video kami untuk tahu lebih banyak tentang hal itu dan bagian lain dari rencana Ukraina. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan strategi Ukraina di semenanjung yang dianeksasi. Terima kasih telah menonton.